diangkat gitu ya? Diangkat aja. Angkat kupingnya apa tanduknya? Nggak Dua-duanya apa-apa seperti ini. diangkat. Oh. Diliatin ke kamera. Silakan Mas. Abis diangkat terus apa? Diletakkan kembali. Anda maafin saya. Iya, saya maafin Anda. Aman Bayu. Dan Anda maafin semua orang yang pernah bikin Anda sakit hati. Kalau itu saya tidak jamin. Malam ini urusan saya sama Anda. Saya cuma minta jaminan itu doang. Kalau saya pegang itu, Anda mau maafin semua orang yang pernah bikin Anda sakit hati? Saya akan berusaha. Tapi saya tidak janji. Iya baik, tenang, aman. Mas Cepi kendalikan juga, sabar pelan-pelan. Tenang-tenang dulu. Bayu ngelakuin aja untuk supaya dia agak redam. Dia tuh penuh dendam. Kenapa Bayu? Dingin banget. Aduh. Mendingin. Udah ya? Terima kasih. Gini Mas Roy, ada yang pengen saya jelasin. Boleh. Jika orang di sekitar saya melakukan apa yang seperti Mas Bayu lakukan, menyadari kesalahannya, saya tidak ada dendam. Dan saya tidak perlu ngirim santet. Tapi perbuatan yang kamu lakukan udah terlanjur basah banget loh. Buru-buru tobat loh Mas. Sayang banget. Saya ngerti sih posisi Bayu atau posisi orang lain. Mereka kan terkadang polos untuk bertanya gitu. Sebenarnya polos untuk bertanya gitu. Jadinya kesannya malah ngeremehin padahal sebenarnya enggak gitu. Mas jangan berdiri di sana, Mas. Terima kasih. Itu sebenarnya. Sepertinya saya harus ya. Iya. Mas Bayu, aku baca pikiran dia Bayu. Dia tuh orangnya nyimpennya kalau udah satu kesalahan Bayu. Kalau aku nih ada orang sebelum aku bully aku atau apa, sehari 2 hari aku nggak nyimpen, aku lupa. Nah ini saya lihat dia nyimpen, dia marah hal kecil doang ada, tapi bisa sampai 365 hari gitu, 1 tahun gitu dan segala macam. Agak sedikit bahaya sih. Mohon maaf ya Mas Cepi, saya lihat dia baik, nggak ganggu kamu, dan sepertinya partisipannya perlu dirangkul dan butuh kasih sayang, dan Bayu tampaknya harus merangkul si partisipannya karena memang dia butuh kasih sayang gitu. Dia panas dan minyak dan api kita jangan tambahin minyak goreng bensin, nanti akan tambah parah. Sebaiknya kita yang mempunyai akal sehat nih, ya Bayu, Roy Asri itu lebih ya udahlah kayak being yang honest. Ya udah honest, sincere, udah tulus dan rangkul. Apakah itu kan yang saya baca di pikiran saya kan betul Benar kan? sekali. Benar sekali ya. Kalau Asri nambahin tadi kan dia cerita waktu Kak Roy belum datang, dia kan tidak ada ngerasa punya teman yang baik di sekitar Mas Cepi. Jadi apalagi dengan kondisi seperti ini, kita yang di sini sudah mendengarkan cerita dia, perlu kita aku ngerasa iba kan, harus lebih ngerangkul gitu loh, bersahabat, berteman, nggak apa-apa. Toh dia juga sebetulnya dia orang baik sih, gitu, tidak ada orang jahat gitu.
Iya. Mas Cepi, saya tuh baca pikiran kamu. Kamu bener-bener untuk si ini kamu ada dua kubu nih. Berdua ya Iya, mereka ya. berdua Bisa mereka bisa begitu ya. Iya, karena yang satu berakal sehat, yang satunya lagi di luar nalar. Kita di gitu. tengah-tengah dong, Kak. Kita di tengah-tengah. Dan dia tuh sebenarnya minta dia kayak Bayu untuk peluk gitu, itu Iya. syafaat. Seperti itu sih yang saya baca dari pikiran. Bersosialisasi di Iya. sini berarti. Betul kah? Betul sekali Roy. Betul sekali katanya. Jadi Bayu, you know what? Mas Cepi, gini ya Mas Cepi, saya cuman mau nyampein sesuatu kalau kita kan apa ya, mungkin kita nggak pernah tahu orang ke kita tuh seperti apa gitu sikapnya, cara mikirnya mereka seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kita nggak pernah sendiri loh Mas. Selalu ada orang-orang yang peduli sama kita kok. Selalu ada orang-orang yang mau yang terbaik itu buat kita. Jadi nggak perlu dendam, nggak perlu marah sama orang lain kalau menurut saya. Saya baru kenal sama Mas Cepi. Mungkin saya di awal tadi menilai Mas Cepi salah, gak suka, tersinggung dengan penilaian saya. Tapi nggak ada saya maksudnya untuk ngejahatin Mas Cepi. Ya saya minta maaf dan saya cuma mau Mas Cepi tahu kalau kita semua nggak pernah sendiri, termasuk Anda. Anda nggak pernah sendiri kok. Nggak perlu berteman sama makhluk yang selain manusia gitu. Makhluk hidup ada banyak kok. Nggak perlu sama makhluk-makhluk astral yang justru malah bikin kita nggak bisa mikir dengan logika. Saya sekali lagi minta maaf, oke? Kalau memang Anda mau berteman dengan saya, dengan Roy Kiyoshi, dengan Asri, kita sangat terbuka. Terbuka. Oke. Betul. Alhamdulillah. Oke. Oke. Lalu silakan duduk. Lagi. Setelah maaf saya potongnya. Setelah ritual biasanya kepala kambingnya itu dibuang kemana? Tidak dibuang Roy. Jadi Simpan. Akan saya kubur di sekitar pekarangan rumah. dikubur di pekarangan rumah. Warga masyarakat tidak pernah tahu ya tentang itu. Tidak tahu. Dan saya menguburnya juga malam, Roy. Pulang dari sini langsung dikubur nih. Iya. Kak. Udah banyak kepala kambingnya dikubur di rumah. Udah. 100 lebih. Wow. Setiap 1 bulan satu kepala kambing ya kan Mas Cepi tadi bilang. Mas Cepi sebenarnya Udah lama dia iya. juga. Kalau ada dendam, ada tersinggung, ini susah cepet. Tapi semua maunya udah kita ngasih tuh, udah kita ikutin, kita turutin harusnya. Ya. Ada banyak blood ya di badan dia tadi ya. Di sini-sini. Maksudnya darah kambingnya pas lagi makan belecetan di dalam bajunya. Jadi itu yang nyebabin mungkin warna-warnanya bercak-bercak merah dikit. Setelah saya melakukan seperti ini, yang saya rasakan adalah sebuah ketenangan. Dan saya merasa lebih berenergi kembali. Lebih kuat gitu ya, lebih powerful. Saya menangkap maksudnya datang ke mata batin ingin menembus mata batin, ingin memberikan sharing tampaknya bahwa ternyata ada loh gue gitu, ini gue gitu. Karena dia nggak punya tempat sharing, Iya, karena dia nggak ada tahu tempat atau sharing. siapa cerita Betul soal sekali. ini. Tapi dengan adanya dia sharing ini gue loh, dengan sharing aja sebenarnya secara logika dia butuh kasih sayang tau. Karena Iya, kan ini attention perhatian. dilihat banyak orang. Itu secara logika nih ya. Ini gue loh, ngapain nih kalau orang udah eksis, nggak usah kayak itu juga udah pasti sayang. Dia itu justru bentuk, ini adalah proyeksi pikiran kesepian gitu. Betul. Dari kecil sampai dewasa tuh dia tidak bahagia kalau saya bilang. Betul. Betul sekali ya. Betul sekali, Roy. Nah itu jadi Ngerasa dia tuh dikucilkan, ngerasa nggak ada teman, teman jahat. jahat. Jadinya dia
kayak nunjukin eksistensinya. Di Memang nggak rumah ada kan, salahnya di sih. rumah kan memang dia efek. sendirian juga kan, nggak punya adik, nggak punya kakak. Betul, betul. Itu pengaruh besar. Terpengaruh loh. Jadinya respon ketika dewasa ya jadi seperti ini gitu. Orang tua juga sibuk ya Mas ya. Iya. Orang tua sibuk di rumah juga. Mereka nggak peduli. Perhatian. Nggak peduli. Siapa? Orang tua nggak peduli. Orang tua nggak katanya. peduli sama. Iya Masnya. katanya. Jadi ngerasa dia sendirian. Aduh, iya makanya. Jadi tuh Banyak saya faktor lihat ya. dia jadi cepet tersinggung, cepet marah karena nggak ada orang yang mau. Oke, sekarang saya tanya. Malam ini gimana rasanya? Masih punya rasa amarah, punya rasa dendam, Rasa amarah itu tetap ada. rasa kesel, Mungkin kadarnya mungkin sedikit menurun. rasa Hanya sedikit kesendirian itu menurun. masih ada. Masih ada. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang sayang, nggak ada yang mau Justru tahu. banyak yang benci sama saya. Kalau mereka udah benci, ya udah matiin aja. Tapi kan di ruangan ini justru Nggak ada siapa yang yang benci. benci sekarang? Saya tadi udah membuktikan kalau saya nggak benci. Roy harus membuktikan. Roy tidak belum membuktikan, dia sudah menunjukkan kepada saya. Roy baik, Asri juga, apalagi yang Anda mau?